Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah mushola Al-Jannah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu tausiah sore pada hari Selasa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan topik ahli surga. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, suatu ketika sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan berkumpul dengan para sahabatnya, tepatnya di Masjid Nabawi, Rasulullah memberikan tausiah kepada para sahabatnya. Di situ ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain. Pada saat tausiah tersebut, Rasulullah tiba-tiba berucap, sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Lalu para sahabat saling berpandangan, bertanya-tanya, siapakah ahli surga tersebut? Tidak lama kemudian datang pemuda yang sangat sederhana, pakaiannya pun sederhana, penampilannya sederhana. Di wajahnya membekas air wudhu dan di tangan kiri menenteng sandal. Di kesempatan lain Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya lagi, beliau berucap juga, sebentar lagi kalian akan melihat pemuda ahli surga. Kemudian datang lagi pemuda yang sama, yang sangat sederhana. Para sahabat yang berkumpul jadi terheran-heran. Ada apa dengan pemuda sederhana itu? Bahkan pada ketiga kalinya Rasulullah menyampaikan tausiah, beliau berucap lagi bahwa akan datang pemuda ahli surga. Lalu pada saat itu sahabat Mu'ad bin Jabal penasaran, amalan apa yang dimiliki oleh pemuda itu sampai-sampai Rasulullah menyebut pemuda itu ahli surga. Mu'ad berusaha mencari tahu dengan berdalih, berselisih dengan keluarganya, berselisih dengan bapaknya. Lalu Mu'ad memohon izin kepada pemuda itu
untuk bermalam di rumahnya. Tujuan Mu'adz hanya untuk mengamati amalan apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Pada malam pertama, pada malam hari Mu'adz bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Mu'adz melihat pemuda itu masih terlelap tidur, bahkan sampai subuh pemuda itu tidak melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat subuh pemuda itu tilawah membaca Al-Quran. Yang dilihat oleh Mu'adz, pemuda itu dalam membaca ya masih terbata-bata, masih belum fasih. Pada pagi hari ketika datang waktu duha, Mu'adz bin Jabal melaksanakan sholat duha. Namun pemuda itu tidak melaksanakan atau tidak melakukan sholat duha. Pada hari kedua, Mu'adz mengapati pemuda itu, tapi tetap sama. Pada malamnya tidak melaksanakan sholat tahajud, pada pagi harinya tidak menunaikan atau melaksanakan sholat duha. Lalu pada hari yang ketiga, Mu'adz mengamati lagi. Pada hari yang ketiga itu Mu'adz melaksanakan atau melakukan amalan yaitu puasa sunnah. Mungkin pada saat itu puasa hari Senin atau Kamis. Namun pemuda itu tidak melaksanakan. Yang dilaksanakan hanya seperti yang pertama. Tidak melakukan sholat tahajud, tidak menunaikan sholat duha. Yang dilakukan hanyalah membaca Al-Quran yang bisa dikatakan dinilai oleh Mu'adz itu belum fasih. Selanjutnya Mu'adz makin heran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena yang dilihat Mu'adz tidak ada amalan yang istimewa dari pemuda itu. Namun Rasulullah menyebut bahwa pemuda itu adalah ahli surga. Karena penasaran, akhirnya Mu'adz bertanya langsung kepada pemuda itu, "Wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah sering menyebut bahwa saudara adalah ahli surga. Namun setelah aku amati, tidak ada amalan yang istimewa yang engkau lakukan. Karena setelah aku lihat engkau tidak tahajud, tidak duha, tidak puasa sunnah, dan yang engkau kerjakan yaitu hanya amalan yaitu baca Al-Quran, meskipun bacaan kamu masih terbata-bata." Lalu pemuda tadi menjawab, "Saudaraku, aku memang belum mampu untuk melakukan sholat tahajud, sholat duha, puasa sunnah. Yang aku lakukan hanya bisa membaca Al-Quran, itu pun masih belum fasih. Namun ketahuilah, sudah beberapa minggu ini aku melakukan atau menjaga 3 amalan yang amalan itu baru mampu aku lakukan." Lalu Mu'adz bertanya, "Wahai saudaraku, amalan apa yang telah engkau lakukan hingga Rasulullah selalu menyebut bahwa engkau adalah ahli surga?" Pemuda tadi menjawab, "Yang pertama, aku berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Sekecil apapun
aku berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik kepada ibu bapakku, kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada keluarga, tetanggaku, dan orang-orang yang berada di sekelilingku. Aku tidak ingin mereka tersakiti atau bahkan tersinggung oleh ucapan atau perbuatanku. Mu'ad mengatakan, subhanallah, kemudian amalan apa lagi yang engkau lakukan? Pemuda tadi menjawab, yang kedua, aku berusaha untuk tidak marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Karena aku tahu bahwa Rasulullah tidak suka marah dan mudah memaafkan. Pemuda tadi Mu'ad menyampaikan atau mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, amalan apa lagi yang engkau lakukan? Dan yang ketiga, aku berusaha untuk menjaga tali silaturahim, menjalin hubungan baik dengan siapapun dan menyambung kembali tali silaturahim yang terputus. Lalu Mu'ad menyampaikan, demi Allah, engkau benar-benar ahli surga saudaraku. Karena ketika amalan itu amalan yang sulit aku lakukan. Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Jannah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama berusaha dalam interaksi kita, baik di rumah kita ini, di kantor, atau di rumah tangga. Mari kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Berusaha orang lain tidak tersakiti dengan lisan kita dan perbuatan kita. Yang kedua, mari kita berusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada pelayanan kita kepada sesama teman, supaya kita tidak mudah marah. Jangan sampai kita terpengaruh oleh para justisiable atau para pencari keadilan. Seandainya dengan nada keras, kita harus dengan nada yang lunak. Jangan sampai kita lebih tinggi kemarahan kita daripada para pencari keadilan. Dan yang ketiga, yaitu mari kita bersama-sama untuk berusaha menjalin tali silaturahim. Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Jannah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.